Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 8 Oktober 2024 dalam pekan biasa ke-27 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Luisa Valencia, Mazmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, terimalah sembah dan pujian hati kami. Kami sungguh bersyukur atas besarnya kasih-Mu dan atas berkat-berkat yang kami terima dari-Mu setiap hari. Ya Allah, Engkau sangat mengenal dan selalu memperhatikan kami. Pada saat ini, kami datang kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, dan dengan bantuan rahmat-Mu, kami akan memperbaiki diri dan melakukan sesuai kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 1, ayat 13-24. Saudara-saudara, kalian tentu telah mendengar tentang hidupku dalam agama Yahudi dulu. Tanpa batas, aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dalam agama Yahudi itu, aku jauh lebih maju dari banyak teman sebaya di antara bangsaku, karena aku sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi Allah telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kasih karunia-Nya. Ia berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, agar aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa lain. Pada waktu itu, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Aku juga tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Baru 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk menemui Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi rasul-rasul yang lain tak seorang pun yang kulihat, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi aku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa orang yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri.
Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang kau buat. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Alleluia, alleluia, alleluia. Berbahagia yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bagian yang terbaik dalam hidup. Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Dalam Injil hari ini mengisahkan Tuhan Yesus dan para murid-Nya yang dalam perjalanan mampir ke rumah seorang perempuan bernama Marta, yang mempunyai saudara bernama Maria. Pada saat Tuhan Yesus sedang berbicara kepada para murid, kemungkinan sedang mengajar, Maria duduk dekat kakinya,
dan terus mendengarkan, sedangkan Maria sibuk sekali melayani. Kita dapat membayangkan betapa kesalnya Marta. Ia langsung mendekati Tuhan Yesus dan menegurnya. "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tuhan Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Tuhan Yesus bukan sedang mempersalahkan kesibukan Marta yang melayani, tetapi yang menjadi poin utama jawabannya adalah tentang kekhawatiran dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, sehingga gagal fokus menggunakan waktu untuk memilih bagian yang terbaik, yang bersifat kekal atau yang tidak akan hilang, diambil daripadanya. Mari kita berefleksi dari kedua saudara ini. Ketika Marta kesal, ia tidak menghampiri Maria dan meminta bantuan, tetapi langsung mengadu kepada Tuhan Yesus di hadapan para murid. Hal ini dapat mempermalukan Maria. Apakah kita pun pernah melakukan hal yang sama ketika panas hati dengan saudara atau teman sekomunitas? Bukannya berbicara langsung, tetapi kepada orang lain dan minta menyampaikannya. Hal yang kedua, perhatian Marta tertuju kepada banyaknya urusan yang harus ia kerjakan, sehingga seperti melupakan betapa besar tokoh yang hadir di rumahnya, dengan pengajaran yang sangat berharga. Dalam kehidupan saat ini, kesuksesan seringkali diukur dengan produktivitas dan hasil pencapaiannya. Makin sibuk kita dengan urusan pekerjaan atau dengan beragam pelayanan di paroki, sepertinya semakin penting diri kita di mata orang atau umat. Bagaimana kabarnya hubungan kita dengan Allah? Apakah masih ada waktu mendengarkan, merenungkan, dan berbicara secara pribadi dengannya? Apakah kita sudah memberikan waktu untuk mengikuti kegiatan di komunitas, basis, dan lingkungan? Mari kita secara bijaksana menggunakan waktu dan memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripada kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami sampaikan atas pengajaran-Mu hari ini. Tuhan, mohon ampun kalau kami masih belum menggunakan waktu dengan baik. Mohon kuatkan iman kami agar tidak tergoda dengan kesibukan dan kesombongan diri. Hanya Engkau yang paling berharga bagi hidup kami, kini dan kelak. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.